Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Misteri pertemuan Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati. Sebelum Panembahan Senopati dinobatkan menjadi raja, beliau melakukan tapa brata Tidlepih dan tapa ngeli, bertapa di dalam air sungai. Dalam laku tapa bratanya, beliau selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat membimbing dan mengayomi rakyatnya, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam cerita, pada waktu Panembahan Senopati melakukan tapa ngeli, sampailah beliau di tempuran atau tempat bertemunya aliran sungai Opak dan sungai Gajah Wong di dekat desa Pleret, dan sudah dekat dengan pantai Parangkusumo, Laut Selatan. Tiba-tiba terjadilah badai di laut yang sangat dahsyat, sehingga pohon-pohon di pesisir pantai tercabut beserta akarnya. Ikan-ikan terlempar di darat dan air laut menjadi panas seolah-olah mendidih. Bencana alam ini menarik perhatian Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian muncul di permukaan laut mencari penyebab terjadinya bencana alam tersebut. Dalam pencariannya, Kanjeng Ratu Kidul menemukan seorang satria sedang bertapa di tempuran sungai Opak dan sungai Gajah Wong, yang tidak lain adalah sang Panembahan Senopati. Pada waktu Kanjeng Ratu Kidul melihat ketampanan Senopati, sang ratu jatuh cinta. Selanjutnya, Kanjeng Ratu Kidul menanyakan apa yang menjadi keinginan Panembahan Senopati sehingga melakukan tapa brata yang sangat berat dan menimbulkan bencana alam di Laut Selatan. Panembahan pun menjelaskan keinginannya. Kanjeng Ratu Kidul memperkenalkan diri sebagai penguasa tunggal di Laut Selatan dengan segala kekuasaan dan kesaktiannya. Kanjeng Ratu Kidul menyanggupi untuk membantu Panembahan Senopati mencapai cita-cita yang diinginkan, dengan syarat bila terkabul keinginannya, maka Panembahan Senopati beserta raja-raja keturunannya yang kemudian dikenal sebagai raja-raja kerajaan Mataram hingga raja-raja Jawa yang berkuasa saat ini bersedia menjadi suami Kanjeng Ratu Kidul. Panembahan Senopati menyanggupi persyaratan sang Ratu Kidul, namun dengan ketentuan bahwa perkawinan antara Panembahan Senopati dan keturunannya tidak menghasilkan anak. Setelah terjadi kesepakatan itu, maka alam kembali tenang dan ikan-ikan yang setengah mati kembali hidup. Adanya perkawinan itu konon mengandung makna simbolis bersatunya air laut dengan bumi daratan atau tanah. Ratu Kidul dilambangkan dengan air, sedangkan Raja Mataram dilambangkan dengan bumi. Makna simbolnya adalah dengan bersatunya air dan bumi, maka akan membawa kesuburan bagi kehidupan kerajaan Mataram yang akan datang. Menurut sejarah, Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram yang beristrikan Kanjeng Ratu Kidul tersebut merupakan cikal bakal atau leluhur para Raja Mataram, termasuk Keraton Surakarta dan Yogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, maka raja-raja dari kedua kerajaan tersebut pun menepati janji Panembahan Senopati, yaitu menjadi suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Dalam perkembangannya, Raja Pakubuwono III selaku suami Kanjeng Ratu Kidul telah mendirikan panggung Sanggabuwono sebagai tempat pertemuannya. Selanjutnya, tradisi Raja-Raja Surakarta serta suami Kanjeng Ratu Kidul berlangsung terus sampai dengan Raja Pakubuwono X.
Alkisah Pakubuwono X yang merupakan suami Ratu Kidul sedang bermain asmara di panggung Sanggabwana. Pada saat mereka berdua menuruni tangga panggung yang curam, tiba-tiba Pakubuwono X terpleset dan hampir jatuh dari tangga, tetapi berhasil diselamatkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dalam kekagetannya itu, Ratu Kidul berseru, "Anakku, Nger! Oh, anakku!" Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Ratu Kidul itu sebagai sabda Pandito Ratu, artinya sabda raja harus ditaati. Sejak saat itu hubungan kedudukan mereka berdua berubah, bukanlah lagi sebagai suami istri, tetapi hubungannya sebagai ibu dan anak. Begitu pula terhadap raja-raja keturunan Pakubuwono X selanjutnya. Cerita lain lagi menyebutkan bahwa sementara orang ada yang menamakannya Kanjeng Ratu Angin-Angin. Sepanjang penelitian yang pernah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul tidaklah hanya menjadi ratu makhluk halus saja, melainkan juga menjadi pujaan penduduk daerah pesisir pantai selatan, mulai daerah Yogyakarta sampai dengan Banyuwangi. Camat Desa Paga menerangkan bahwa daerah pesisirnya mempunyai adat bersesaji ke Samudra Selatan untuk Nyai Roro Kidul. Sesajinya diatur di dalam rumah kecil yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut atau sanggar. Juga pesisir selatan Lumajang setiap tahun mengadakan korban kambing untuknya, dan orang pun banyak sekali yang datang. Pengalaman seorang kenalan dari Malang menyebutkan bahwa pada tahun 1955 pernah ada serombongan orang-orang yang nenepi atau pergi ke tempat-tempat sepi dan keramat di Pulau Karangcil sebelah timur Ngriep. Seorang di antara mereka adalah gurunya. Dengan cara tanpa busana mereka bersemedi di situ. Apa yang kemudian terjadi ialah bahwa sang guru mendapat gemben tanpa diketahui dari siapa asalnya. Yang dapat diceritakannya ialah bahwa ia merasa melihat sebuah rumah emas yang lampunya bersinar-sinar terang sekali. Di Pacitan ada kepercayaan larangan untuk memakai pakaian berwarna hijau gadung atau hijau lembayung, bukan ungu lembayung loh, yang erat hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Bila ini dilanggar, orang akan mendapat bencana. Ini dibuktikan dengan terjadinya suatu malapetaka yang menimpa suami istri bangsa Belanda beserta 2 orang anaknya. Mereka bukan saja tidak percaya pada larangan tersebut, bahkan mengecek dan mencemoohkannya. Maka pada suatu hari pergilah mereka ke pantai dengan berpakaian serba hijau. Terjadilah sesuatu yang mengejutkan, karena tiba-tiba ombak besar datang dan kembali ke laut sambil menyambar ke 4 orang Belanda tersebut. Di dalam keraton banyak ditemukan berbagai macam lambang dalam segi kehidupan, dimulai dari bentuk dan cara mengatur bangunan, mengatur penanaman pohon yang dianggap keramat, mengatur tempat duduk, menyimpan dan memelihara pusaka, macam pakaian yang dikenakan dan cara mengenakannya, bahasa yang harus dipakai, tingkah laku, pemilihan warna, dan seterusnya. Keraton juga menyimpan dan melestarikan nilai-nilai lama, mitos yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan komunitas keraton adalah mitos Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan mitos itu sangat menonjol, karena tanpa mengenal mitos Kanjeng Ratu Kidul, orang tidak akan dapat mengerti makna dari tarian sakral Bedaya Ketawang yang sejak Pakubuwono X naik tahta, setiap setahun sekali tarian itu dipergelarkan pada acara ulang tahun penobatan raja. Tanpa mengenal mitos itu, maka panggung Sanggabwana akan sulit dipahami. Mengenai panggung Sanggabwana akan ditulis secara terpisah,
Demikian pula mengenai mitos yang dulu dikenal rakyat sebagai lampor. Demikian kisah pertemuan Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.